Dosen ganteng itu suamiku. Part 28. Masa lalu. Aku sangat kesal mendapat pesan masuk dari Dika. Dia seolah-olah ingin menunjukkan perhatiannya kepadaku. Dia selalu saja membuatku kehilangan kesabaran. Isi pesan darinya tidak pantas menurutku. Aku sudah memiliki suami, dan Dika juga sangat tahu itu. Seharusnya dia menghargai statusku. Dia tidak perlu menunjukkan perhatian lebih terhadap wanita yang sudah resmi menjadi istri orang lain. Namun, entah kenapa dia tetap saja mendekatiku. Mas Eza terdiam dan menunjukkan sikap yang berbeda dari sebelumnya. Itu dapat aku lihat dari perubahan wajahnya yang memerah. Aku mengerti bagaimana perasaannya. Dia pasti tidak rela jika pasangan yang dia cintai mendapat perhatian dari laki-laki lain. "Kamu marah, Mas?" tanyaku kepada Mas Eza. "Menurut kamu?" Dia justru memberikan pertanyaan singkat, tetapi menusuk hati. Aku minta maaf. Aku juga gak ngerti kenapa Dika bersikap seperti itu. Padahal dia udah tahu status kita. Aku memberikan penjelasan. Kenapa ada laki-laki seperti dia masih aja perhatian sama istri orang lain? Mas Eza mengeluarkan nada kesal. Aku juga gak ngerti kenapa dia masih mendekatiku. Lebih baik aku ngomong langsung sama dia besok di kampus. Dia benar-benar membuatku marah, sayang. Aku ngerti perasaan kamu, Mas. Aku minta maaf. Aku gak nyalain kamu. Aku tetap percaya pada istriku. Jangan terlalu dipikirkan. Fokus dengan anak kita. Dia mengusap perutku, kemudian mendaratkan ciuman di dahiku. Aku lega karena akhirnya Mas Eza lebih percaya kepadaku daripada pesan masuk di ponselku. Aku merasa bersalah karena kemarin menaruh curiga terhadapnya. Aku telah menuduhnya tidak setia. "Makan lagi, sayang?" tanya Mas Eza. "Iya, Mas," jawabku, lalu mengusap pipinya. "Mulai sekarang, kita harus saling percaya ya, sayang. Kamu tahu, aku dari dulu selalu setia mencintaimu, walaupun saat itu tidak ada balasan cinta untukku." Aku merasa tersindir dengan ucapannya. "Iya, Mas, aku percaya. Aku minta maaf karena kemarin sempat meragukan cintamu. Hari ini kita pulang ya, sayang." "Iya, Mas. Besok aku harus ngampus. Kamu juga ngajar di kelasku besok." "Iya, sayang. Besok aku mau jumpain Dika. Jangan sampai menggunakan fisik ya, Mas." "Tenang aja. Aku tahu batasannya." "Terima kasih, Mas." Mas Eza kembali memberikan suapan dan aku tidak tahu sudah berapa sendok yang masuk ke dalam mulut. Mulai sekarang, aku berjanji pada diri sendiri akan tetap percaya kepada Mas Eza. Seharusnya aku sadar dengan besarnya cinta yang dia miliki untukku. Itu terbukti dari kesetiaan dan kesabarannya menunggu wanita yang dulu tidak mencintainya. Rasa cinta yang kumiliki sekarang membuat diriku langsung menuduh Mas Eza melakukan sesuatu yang tidak pantas. Aku tidak sanggup jika wanita lain mendekatinya. Dia suamiku, pendamping hidup, dan calon ayah dari anakku. "Malam ini, boleh dong?" Mas Eza tersenyum simpul menatapku. "Boleh apa, Mas?" tanyaku penasaran. "Enggak deh, lupain. Kamu selalu gitu. Hobi banget buat istrinya penasaran." Seperti biasa, aku mencubit pinggangnya. Dia merintih. Mas Eza mengusap rambutku sambil mengembangkan senyuman. Hari ini hatiku kembali merasakan kehangatan darinya. Dia selalu mampu membuat diriku luluh dan kembali yakin kalau cinta yang dia miliki sangat tulus dan nyata untukku. Hari ini, aku dan Mas Eza kembali ke kampus. Sebelum mata kuliah dimulai, Mas Eza ingin berbicara empat mata dengan Dika. Aku tetap mengingatkan dirinya untuk tidak terpengaruh dengan sikap mahasiswa yang selalu berusaha mendekatiku itu.
Hati-hati ya Mas. Kamu tahu kalau Dika itu nekat. Kalau dia memang punya pikiran baik, gak mungkin tetap mendekati wanita yang udah menikah. Aku ingin agar Mas Eza tetap berhati-hati. Iya sayang, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Kamu jangan khawatir. Mas Eza akhirnya melangkah menuju ruangannya dan aku pun memasuki kelas. Terus terang, aku sangat khawatir dengan pertemuan Mas Eza dan Dika. Mas Eza memiliki tingkat kecemburuan tinggi, sedangkan Dika sangat kuat dengan ambisi dan percaya diri. Aku tidak tenang membayangkan pembicaraan di antara mereka. Kamu kenapa? Mukanya kok kelihatan bingung. Reva mengagetkanku. Aku khawatir banget nih, Fah. Aku ingin jujur kepada Reva. Ada apa? Suamiku meminta agar Dika menemuinya. Dia kesal karena Dika masih mendekatiku. Dika sih nekat banget. Udah tahu kalau kamu udah nikah dan istri dosen di kampus ini, tapi tetap aja gak ngerti. Iya, Fah. Aku udah berusaha jelasin ke dia, tapi dia tetap aja gak mau terima. Dia ngaku akan tetap mencintaiku. Aku takut dan bingung. Semoga Pak Eza gak emosi ya. Kamu harus tenang. Reva mengusap pundakku dan menenangkanku. Iya, Fah. Tidak menunggu lama, akhirnya Mas Eza memasuki kelas dengan wajah yang sedikit memerah. Aku tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan sekarang. Dia mulai menjelaskan materi tentang pembagian laporan keuangan. Dia menatap ke arahku dengan pandangan yang susah untuk ditebak. Untuk menyampaikan informasi-informasi keuangan, maka digunakan laporan akuntansi yang dikenal sebagai laporan keuangan. Laporan keuangan suatu perusahaan secara umum terdiri dari 4 jenis, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Mas Eza menjelaskan materi dengan penuh penghayatan. Aku selalu terpesona dengannya. Aku berharap agar waktu cepat berlalu supaya kami kembali bermesraan seperti biasanya. Namun, yang paling aku pikirkan sekarang adalah bagaimana pertemuannya dengan Dika. Ada yang tahu apa itu neraca? Tanya Mas Eza kepada mahasiswa dan mahasiswi. Saya, Pak. Cindy langsung membuka suara sambil mengangkat tangan. Silakan Cindy. Mas Eza menyebut nama Cindy dengan lembut. Aku sedikit kesal. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan dari entitas bisnis atau perusahaan yang mencatat informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham pada waktu tertentu. Cindy memberikan penjelasan dengan nada yang membuat hati ini terasa sesak. Wanita itu masih saja bersikap seperti dulu, mencari perhatian laki-laki yang sudah menikahiku. Cindy jelas sangat tahu kalau Mas Eza sudah menikah dan dia juga mengenal istrinya. Aku tidak mengerti kenapa akhir-akhir ini hubungan kami seperti diuji. Padahal sekarang aku sedang mengandung. Setelah Mas Eza selesai menjelaskan materi hari ini, dia menghampiriku. Lalu kami pun keluar dari kelas menuju parkiran. Dia membukakan pintu mobil untukku. Kendaraan roda 4 itu pun segera meluncur. Pertemuan kamu dengan Dika gimana, Mas? Tanya aku kepada Mas Eza. Aku tidak mengerti kenapa dia banyak diam. Nggak ada yang spesial. Jawaban Mas Eza membuatku bingung. Jawabannya kok gitu? Tanya aku ingin tahu. Jadi, aku harus jawab apa sayang? Hasilnya gimana, Mas? Apa dia bisa ngerti dan tidak akan mengganggu hubungan kita? Ternyata kamu gak jujur sama suamimu sendiri. Aku terkejut mendengar ucapan Mas Eza. Maksudnya apa, Mas? Siapa Dika sebenarnya? Apa sebelumnya kalian pernah saling kenal? Atau bahkan memiliki hubungan? Maksud kamu apa, Mas?
Aku ingin mendengar kejujuran dari istri yang sangat aku cintai. Aku selalu jujur padamu, Mas. Kamu yakin, sayang? Ingat loh, kamu saat ini mengandung anakku. Aku suamimu. Sudah seharusnya kamu terbuka pada laki-laki yang menikahimu. Dika pernah menyelamatkan aku dari kehancuran. Itu juga aku tahu akhir-akhir ini. Ternyata laki-laki yang menolongku saat SMP adalah Dika. Aku memberikan penjelasan kepada Mas Eza. Kenapa kamu baru cerita sekarang? Apa kamu memiliki rasa untuknya karena dia pernah menolongmu? Pertanyaan Mas Eza benar-benar di luar dugaan. Bagaimana caranya aku menjelaskan yang sebenarnya kepada Mas Eza? Dia tidak tahu kalau dulu aku pernah memiliki rasa untuk Dika. Saat itu, aku terpesona dan kagum dengan keberaniannya karena berani membawaku keluar dari kehancuran. Apakah Bunga akan jujur kepada suaminya tentang Dika?